Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di IHSG serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas salah satu saham ya yang saya rasa 1 minggu terakhir cukup viral atau bahkan mungkin kemarin atau 2 hari terakhir menjadi sangat viral karena ya terutama juga karena sentimen berita yang keluar dari CNBC ya. Nanti kita akan bahas semua, tapi mungkin kita akan mulai bahas dulu secara teknikal seperti biasanya teman-teman ya. Jadi saham yang akan kita bahas kali ini adalah saham film ya atau saham MD Pictures. Yang memang buat teman-teman yang mungkin ya udah familiar dengan sosial media saham ya, saham dan sosial medianya ya, pasti mungkin akan tahu dengan saham ini karena sangat kencang sekali dipom-pom oleh salah satu influencer saham ya, influencer PPIP. Jadi banyak yang bilang ada yang bilang Mr. Pena ya, saya nyebut yang lainnya lah ya, temannya si Pena tahu sendirilah kan. Lalu juga ada yang bilang PPIP gitu ya. Jadi ya memang ini saham dipom-pom dengan sangat kencang gitu ya. Dia udah beli dari harga bawah, terus dia pom-pom, dia bantu kerek, terus suruh retail yang beli di harga pucuk, terus dia jualan. Biasanya seperti itu pergerakan dari si pom-pomers saham ini gitu ya. Oke, tapi ya terlepas dari itu kita bahas dulu aja deh saham ini secara objektifnya dulu ya. Kita bahas secara objektif dari sisi teknikalnya ya. Jadi ini kita objektif saja tanpa melihat si influencer saham alias si pom-pomers tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, kita mulai dari supportnya dulu aja ya. Kita mulai dari supportnya, ada support yang sangat kuat ya. Support yang sangat kuat di area 300, di area 382, 384 ya. Ya, jadi ada support yang cukup kuat di area 382 hingga area 384 gitu ya. Cuman kan kalau mau nunggu sahamnya turun sampai ke situ kan sayang nih. Bukan sayang sih, tapi maksudnya ya nggak mungkin juga kan teman-teman mau minus berapa banyak gitu tuh. Nggak mungkin kan mau minus 35% kan. Nah, jadi memang support yang lebih masuk akal adalah support di area pertama nih di 552 ya. Lalu bisa lagi support di 515 ya, paling ya terakhir support psikologis lah 515 sama 500 ya. Support psikologis kan sekitar situ ya, 500. Oke, tapi kalau secara teknikal ya, supportnya itu yang pas itu ada di sekitar yang pertama 550 ya. Yang kedua susah sih ya mau bikin pas kelipatan 5 gitu. Yang kedua ada di 515 ya. Jadi kalau memang dia ada pantulan di sini ya berarti memang terkonfirmasi area ini sebagai support yang cukup kuat untuk menahan penurunan harga. Nah, kalau kita lihat juga dari segi tren lainnya gitu ya, dari tren harga saham film ini, sebenarnya saham film ini masih dalam posisi strong uptrend walaupun memang kemarin dia sudah jebol dari garis uptrend lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini nih. Ini adalah garis uptrend ya. Ini adalah garis uptrend dari saham film ya teman-teman ya. Nah, kemarin tanggal 14 April ya, setelah 3 kali ARB ini ARB juga ya. Jadi setelah 3 hari berturut-turut ARB, dia akhirnya breakdown dari uptrend lainnya ya, garis uptrend lainnya. Lalu cuman memang dia tanggal 15 April kemarin membal ya, naik 11%, cuman belum mampu menembus uptrend lainnya, sehingga yang awalnya ini bertindak sebagai support dari trend line, selanjutnya ketika ini dijebol maka akan bertindak sebagai resisten dari trend line. Kita lihat juga di hari berikutnya memang belum mampu untuk menjebol ya. Cuman memang sampai sejauh ini saham film masih cukup baik ya teman-temannya, masih cukup baik karena dia masih dalam posisi uptrend ya teman-teman, dan juga terakhir dia kemarin membentuk higher low ya, which is itu bagus, dan terakhir dia juga tertahan di garis support EMA 13 ya. Ini kan kalau teman-teman lihat tertahan di angka 525 ya dari garis EMA 13-nya gitu teman-teman ya. Jadi secara teknikal itu adalah area supportnya. Lalu bagaimana secara bandarmologi? Ya jelas yang pertama
resisten terkecilnya ada di 600. Memang udah deket, tapi memang di 600 itu ada resisten kecil ya. Kalau 600 itu bisa dijebol, ya mungkin bisa retest dulu lah, retest resisten di 640, lalu yowes langsung monggo kita capcus ke 715 gitu ya. Jadi memang kalau untuk potensi risk and rewardnya kita langsung ke sini sih ya lebih masuk akal. Kalau ini kan nggak dapat apa-apa, cuman 2%. Ya sekitar 2%, kecuali yang mau copet harian ya masih bisa lah dapat ke 600 gitu ya. Nah kalau untuk sampai ke resisten 2 ada potensi profit 8%-an, lalu sampai ke resisten 3 ada potensi profit 20%. Sementara untuk untuk risknya ada potensi loss ARB ya, ARB 6,6%, lalu di 12,5%. Kalau ini nggak usah lah ya, ini kejauhan 30%-an gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau memang apa namanya, toleransi risknya kecil ya, ya bisa langsung CL di 550 atau 515 gitu teman-teman ya. Nah itu adalah trade plan dari saham film sendiri gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat secara bandarmologinya teman-teman, memang sih agak sulit untuk men-track ya, karena ini kalau kita lihat si pompomersnya itu kan ya dalam hal ini juga bisa sebagai bandar sih, karena dia yang gerakin harga sahamnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini sih sebenarnya udah sulit untuk men-track balik ya, karena dia apa namanya ini udah campur ya, YP yang si Pompomers dengan YP retail pada umumnya juga udah campur. Tapi memang di sini masih ada akumulasi gitu ya. Jadi memang kita bisa juga berspekulasi bahwasanya di dalam 10,6 M ini masih ada barang si Pompomers di situ. Cuman memang average-nya kita nggak tahu dia punya average di berapa, karena ini juga udah campur sama average retail. Katakan average-nya kurang lebih di angka 570-an gitu ya. Berarti ya kurang lebih di sinilah gitu ya posisi si influencer Pompomers tersebut teman-temannya, si Pena ya. Jadi memang ya mungkin dia juga sih yang bantu kerek supaya film ini tetap dalam jalur uptrendnya gitu teman-temannya. Habis retail banyak yang cut loss di sini ya, dia yang tampung, udah dia tampung, dia kerek lagi ke atas, terus mancing retail buat FOMO. Udah retail FOMO beli di pucuk, nanti dia tinggal jualan lagi. Udah gitu aja terus-terusan duit retail dicopetin sama si Pompomers ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi untuk teknikal dan bandarmologinya. Mungkin kita juga bisa lihat sedikit dari segi sentimen news yang beredar. Ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar berita seperti ini ya. Sering dipom-pom, kinerja film tak seindah itu Ferguson. Artinya untuk apa namanya, media sekelas CNBC mengeluarkan statement seperti ini tuh ya ini udah campur emosi sih kalau menurut saya pribadi. Ini jangan-jangan ada anggota atau ada karyawan atau staff atau petinggi dari CNBC yang nyangkut di saham film ya, mau ikut-ikutan saham pom-pom, taunya beli pucuk dibanting ARB, nggak taunya besoknya dibanting dikerek naik lagi ke atas. Ya mungkin dia sakit hati atau dendam atau apa, jadi nggak tahu lah, keluarin akhirnya berita seperti ini. Sering dipom-pom kinerja film tak seindah itu Ferguson ya. Jadi saham yang akhirnya bla 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 di kalangan influencer saham, yakni PT MD Film, ya jelas mengacu kepada si Mr. Pena ya, si PPIP. Siapa lagi kan, cuman dia doang tuh, si PPIP doang yang pom-pomin saham film, nggak ada lagi yang lainnya kan. Oke. Ini sebenarnya sih sudah diedit teman-temannya, sudah diedit. Ini sih, nah ini kalau kita kita lihat di sini ya. Perseroan terpaksa merugi karena penjualan anjlok parah dari 250 miliar menjadi 122 miliar tahun 2020 gitu ya. Cuman memang keluar lagi berita pesanan dari si kawan ini mungkin kali ya. Akhirnya keluar lagi berita positif, katanya saham film untung dibandingkan. Jadi ini sebenarnya tergantung mau lihat year on year atau kuartal on kuartal gitu ya. Mungkin kalau kuartal on kuartal udah mulai naik karena ya di Q1 2021 kan udah mulailah orang nonton lagi, walaupun belum, masih terbatas gitu ya. Tapi kalau kita lihat year on year memang mungkin masih terdampak cukup parah gitu ya teman-teman ya.
Malah nih kalau saya lihat teman-teman ya, ini sebenarnya udah diedit ya. Kalau kita lihat di berita yang lain gitu ya, sebelum diedit berita aslinya gitu ya, ini berita asli loh ya, ini lebih parah lagi bahasa yang digunakan. Kinerja keuangan tahunnya ternyata tidak sejalan dengan harga saham yang beberapa hari lalu digoreng naik oleh influencer tak bermoral. Waduh, si PPIP dibilang tak bermoral sama si NBC. Jadi ini udah campur dendam lah, ini mungkin ada yang nyangkut nih ya, entah stafnya atau petinggi dari nggak tahu lah siapa ya, tapi yang jelas bahasa yang digunakan ini saya melihat seperti bahasa kesal atau marah atau mungkin campur dendam juga, nggak tahu lah, ini hanya asumsi pribadi, disclaimer on gitu tetap ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan saham film ya. Jadi ya kalau terlepas dari semua berita yang beredar, fokus ke teknikalnya teman-teman bisa jadikan referensi pembahasan di video ini sebagai referensi tambahan lah untuk trade plan bagi teman-teman. Dan ingat ini bukan ajakan membeli ataupun menjual ya, tapi hanya sekedar sharing-sharing trading idea gitu. Tetap lakukan research berdasarkan observasi teman-teman sendiri dan tradinglah dengan manajemen resiko yang baik gitu teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup pembahasan video kali ini, buat teman-teman yang mau join di grup Telegram Trader Retail silahkan gabung. Linknya saya letakkan di link deskripsi ya teman-teman, kita bisa diskusi di sana bebas, atau yang mau ikut grup premium juga boleh ya. Yang jelas di sana nggak ada pom-pom. Kita semua rekom sahamnya berdasarkan analisa yang terukur dan objektif ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman pembahasan dari kami. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.